Saya punya pertanyaan penting, tapi kembali membuat kita harus menjadi orang paling jujur di dunia. Apa itu, Mas? Menurut kamu, tuliskan di komentar. Healing itu penting gak sih? Soalnya katanya nih, kita sebagai generasi muda, kayaknya kok dikit-dikit healing. Setuju gak kamu bahwa healing itu sesuatu hal yang penting? Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di podcast pagi. Teman-teman, ada sebuah hal yang menggelitik. Kenapa, Mas? Ada gitu ya, sebuah perkara atau permasalahan hanya karena sebuah topik yang sebenarnya kecil, sepele, tapi kayaknya penting nih untuk dibahas. Menurut kamu sendiri, iya, kamu sebagai sahabat saya nih, merasa healing itu proses yang penting atau enggak sih? Soalnya pernah enggak kamu dengar di sebuah tempat atau di sebuah pembicaraan bahwa katanya kita generasi milenial dan generasi sesudah milenial itu dikit-dikit healing, dikit-dikit healing. Kesannya kita lemah gitu. Kapan terakhir kali kamu healing atau menyembuhkan diri dengan pergi ke alam bebas? Nah, kalau kamu pernah, berarti kamu sama seperti saya. Sekarang pertanyaannya, kita ini generasi manja atau jangan-jangan mereka yang salah tangkap dengan kita? Kita bahas, ini menarik nih. Gini teman-teman, pertama-tama, apapun masalah yang sedang kamu alami saat ini, coba kamu ceritakan kepada saya. Ceritanya, tapi bukan dengan cara ngobrol, ceritanya itu dengan meletakkan tangan kanan kamu di atas dadamu. Ayo, sekarang angkat dulu tangan kanannya, kemudian taruh di atas dadamu sekarang. Nah, saya mau tanya dong, perasaan apa sih yang ada di dalam dadamu saat ini? Tanpa harus bercerita, kamu rasakan deh perasaan apa yang sedang ada dalam dadamu saat ini. Kalau perasaan sedih, sesedih apa sih? Kalau perasaan bahagia, alhamdulillah gitu ya, sebahagia apa? Kalau perasaan marah nih, gara-gara baru kecewa terus belakangan ini, pengen marah, semarah apa sih perasaan itu? Rasakan perasaan itu di dalam dada kamu pikirkan seperti apa rasanya. Nah, ini dia nih yang jadi masalah teman-teman. Yang jadi masalah dalam hidup kita adalah, kita itu merasa harus dengerin apa kata orang terus. Bener nggak? Coba sekarang kita pikir-pikir deh. Baru saya kan sebagai sahabat kamu yang mau nyuruh kamu untuk menceritakan masalah kamu secara langsung tanpa banyak basa-basi. Dan kayaknya baru saya juga nih sebagai sahabat virtual kamu yang menyuruh diri kamu untuk cerita nggak usah pakai kata-kata, tapi cukup merasakan aja. Nah itu loh yang membuktikan bahwa diri kita itu sebenarnya sama-sama butuh disembuhkan. Mas, sebentar mas. Saya bingung nih. Apa kaitannya saya menceritakan masalah saya dengan merasakan ini doang tanpa ngomong dengan butuh disembuhkan tuh apa mas? Gini, kamu dengan saya ini, berapapun usiamu, selama masuk ke generasi milenial dan sesudahnya, masalah kita tuh sama. Sadar gak sih setiap video Pagar Kehidupan itu kok masalahnya kayaknya pas banget ya? Padahal kita belum pernah ketemu gitu ya. Tapi kenapa masalahnya kok sama gitu loh. Bahkan jujur deh, kamu ngerasa lebih nyaman kan sekarang hanya dengan saya suruh melakukan hal sederhana tadi, naruh tangan di dada kemudian merasakan. Padahal kita nggak ngobrol, tapi kok rasanya lebih nyaman? Karena kita sama, kita satu generasi. Nah, kalau gitu boleh ya, izinkan saya untuk ngasih tahu kamu kepada semua khalayak ramai. Kita sebagai orang yang sama nih, umurnya kurang lebih, frekuensinya, saya boleh nggak ngasih sebuah fakta yang bertolak belakang dengan pandangan orang? Boleh? Tapi ini agak sedikit nampar. Nasihat saya, healinglah sebanyak mungkin. Saya ulangi, nasihat saya sebagai sahabat kamu yang kita satu frekuensi, dengerin, seringan apapun masalahmu, seberat apapun masalahmu, healinglah sesering mungkin. Mas, tapi kan ada yang bilang mas, katanya kalau generasi milenial tuh cemen. Kenapa? Dikit-dikit healing, lemah mas. Sekarang saya mau tanya, maaf sebelumnya, saya tebak ya,
pasti yang bilang itu bukan generasi milenial deh. Bener nggak yang bilang itu adalah generasi yang lebih tua dari milenial? Tahu nggak? Wajar beliau ngomong seperti itu. Tidak salah, namun sayangnya juga tidak benar. Kenapa? Karena beliau tidak mengalami apa yang kita alami, setuju tidak? Zaman beliau, generasi yang lebih tua dari milenial, tekanan ada, besar, setuju saya. Tapi tidak seberat anak-anak milenial dan sesudahnya loh. Anak-anak milenial dan sesudahnya, tekanan hidupnya lebih besar. Kenapa? Karena dia dari usia semuda mungkin sudah harus menghadapi penghakiman dari orang-orang melalui sosial media. Betul apa tidak? Sementara generasi papa mama kita yang lebih tua dari milenial, mereka tidak ada sosial media. Betul atau tidak? Tekanan mereka ada, besar, setuju saya. Tapi kan tidak sehebat tekanan kita yang baru usia muda, dikit-dikit dikomentarin, dikit-dikit dikritik. Sampai kita nih, baru mau menjadi orang dewasa, belum dewasa loh ya, udah dapat tekanan yang bisa jadi belum waktunya kita dapetin. Wajar dong kita jadi stres dan butuh healing, setuju tidak? Nah ini maksud saya. Saya itu sebenarnya sebagai sahabat kamu ingin ngasih sebuah tips yang paling jitu. Biarkan orang lain berpendapat teman-teman. Tapi jangan amini 100% sebelum kita berpikir menggunakan akal sehat. Kamu dan saya, kita semua butuh healing karena kita tidak bisa menampung beban sekuat itu. Betul? Sekarang saya mau nanya nih sama diri kamu. Lihat deh permasalahan yang ada di dalam dada kamu, di batin kamu. Kapan terakhir kali kamu nangis? Kapan terakhir kali kamu marah-marah sendiri? Kapan terakhir kali kamu merasa protes kepada Tuhan atas apa yang terjadi? Kapan? Nah sekarang, coba kamu cari di Google. Cari aja di Google, iseng gitu ya. Bener nggak sih angka tingkat depresi zaman sekarang lebih tinggi dari zaman dulu? Dimanapun ya, termasuk di Indonesia. Kalau jujur apa adanya, iya mas, makin gede loh. Lah berarti ucapan saya bener dong. Tingkat depresi yang makin gede itu, masalah yang ada di dalam batin kamu itu muncul, karena memang dikit-dikit kita tuh selalu dikomentarin orang. Pernah nggak kamu naruh foto, nggak cantik dikit dikomentarin? Stres. Pernah nggak kamu mungkin maksudnya baik ngasih solusi gitu ya, entah di YouTube, entah di Instagram, entah di mana gitu ya, ngasih tahu maksudnya baik, dikomentarin dong. Kayaknya diri kamu tuh masih belum waktunya mendapatkan tekanan yang hebat, tapi udah ditekan tuh dari kiri, kanan, depan, belakang, akhirnya stres. Terus nggak boleh healing. Gitu. Kok gitu ya? Nggak masuk akal dong. Betul nggak? Bener? Apalagi anak-anaknya setelah milenial nih, generasi Z. Mereka lebih kasihan lagi. Kenapa? Karena dari usia kecil, mereka tuh sudah tahu YouTube. Mereka sudah punya perbandingan orang-orang di YouTube yang mana mereka nggak tahu bahwa mereka itu settingan kan? Iya kan? Dengan polosnya mereka pengen jadi seperti mereka. Begitu mereka jadi seperti mereka, dikritiklah habis-habisan tuh anak. Di saat dia dikritik habis-habisan oleh para netizen, dia belum siap menerimanya, depresilah, streslah dia. Apakah dia tidak boleh healing? Begitu? Coba kita renungkan. Betul kan perkataan saya ini? Nah sekarang, dari materi di hari ini apa yang bisa kamu petik untuk memecahkan masalah hidup kamu apapun itu? Ini yang bisa kamu petik. Pertama, saya selalu bilang, sebagai generasi milenial dan sesudahnya, sudah semestinya kita menjadi generasi yang paling sering healing. Healing itu pada dasarnya adalah sebuah kegiatan di mana kamu melepas penat ke alam bebas. Itu tidak salah sama sekali, justru itu bagus. Daripada kita menyuntikkan zat-zat tidak baik ke dalam tubuh atas nama ketenangan, kenapa kita tidak memberikan diri kita waktu untuk mendekatkan diri kepada alam sih? Bukankah itu bagus ya? Yuk, sekarang coba deh.
Mau sampai kapan kamu tuh ada masalah terus? Ingat pesan saya baik-baik. Sambil kamu nonton video-video Pagar Kehidupan dan mempraktekannya, saya cuma pengen kamu ingat pesan saya yang sederhana ini. Sebesar apapun masalahmu, seringan apapun masalahmu, jangan lupa sembuhkan batinmu dengan cara pergi ke alam bebas. Itulah healing. Healinglah sesering mungkin. Gak usah khawatir dibilang lemah. Katakan generasiku dan generasi Anda berbeda. Jangan samakan tekanan Anda dengan tekanan kami. Kami bukan Anda dan Anda bukan kami. Terima kasih, sayonara, mari healing bersama. Bukankah itu lebih baik? Setuju tidak? Nah, kalau kamu sudah mulai menganggukkan kepala, apalagi sambil senyum-senyum, berarti udah siap healing tuh. Ya, udah siap buat pergi ke alam bebas, kemanapun selama di situ ada langit dan ada ciptaan Tuhan yang ada selain manusia. Disitulah kamu punya tempat terbaik untuk healing. Mas, saya mau tanya Mas, emangnya kalau kita healing alias menyembuhkan diri ke alam bebas gitu Mas ya, itu masalah kita cepat beres Mas? Kan nggak juga loh Mas. Kalau gitu buat apa Mas kita healing Mas? Bukan itu nggak benar Mas, buang-buang duit. Nah gini. Masalah itu nggak akan beres kalau nggak kita beresin. Setuju sampai sini? Nah sekarang saya mau tanya, kita pakai logika sederhana nih. Kalau kita punya masalah, bisa nggak kita beresin dengan mudah kalau kitanya sendiri lagi dalam keadaan tidak waras? Bisa tidak? Saya ulangi pertanyaan saya, masalah kan harus diberesin, setuju. Tapi bisa nggak sih kita beresin masalah kalau kitanya sendiri dalam keadaan tidak waras? Bisa tidak masalahnya beres? Bisa? Gak bisa. Nah maka dari itu fungsinya healing tadi adalah mewaraskan batin kita dulu nih. Ibarat kata benang kusut, dilurusin dulu. Begitu benangnya udah lurus, batin kita udah beres, cara kita memecahkan masalah lebih ringan loh. Kalau gak percaya coba. Bagi kamu yang baru patah hati, coba kamu pergi ke pantai. Naik gunung sekarang coba. Nggak mungkin masalahnya seberat sebelum kamu naik gunung atau ke pantai. Coba dirasain coba. Bagi diri kamu yang maaf nih, baru kena PHK mungkin, baru ada masalah pekerjaan, saya turut berduka, semoga semuanya segera dibereskan. Amin. Tapi sekarang healing dulu yuk. Pergi ke alam bebas dulu, sambil kamu berdoa di sana kepada Tuhanmu. Lihat deh, lebih seger kan, lebih ringan kan, bebannya keangkat setengah loh. Itu loh yang saya maksud betapa hebatnya dan pentingnya healing. Jelas sampai di sini? Jadi sekarang karena kamu sudah menonton video ini, kamu saya anggap sebagai sahabat saya, sahabat Pagar Kehidupan. Coba praktekin ini deh. Renungkan perkataan saya dari depan tadi sampai menit ini. Kemudian kamu katakan, bukankah apa yang saya katakan ini benar dan betul-betul sesuai dengan kenyataan? Ingat, setiap generasi itu berbeda tekanannya. Hargai dan bedakan, karena kita manusia pasti punya sudut pandang yang berbeda-beda tergantung dari generasi masing-masing. Yuk, kita obati diri kita jadi orang bahagia dan terus berbuat baik. Silahkan menyembuhkan diri dengan healing ya. Healing itu sangat penting. Senyum terus dong. Nah, senyum itulah yang menyembuhkan kamu ya. Selamat healing semuanya. Kamu luar biasa dan kamu berhak untuk bahagia kok. Oke? Masih ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.